Tapi karena dia juga tahun ini afirmasi dengan zonasi disatukan, dia nggak ngerti tuh yang namanya SPDM apa namanya itu, Iya. yang jalur artinya. Akhirnya apa? Dia punya KIP tidak memakai itu, dia memakai zona. Kenapa? Karena dia nyaman kakaknya masuk. Ternyata dengan kuota rombelnya dibatasi, dia nggak bisa masuk, Pak. Orang tidak mampu. Apa itu aturan itu diterapkan? Kan tidak dong. Ini yang menjadi persoalan. Ini biar melek juga. Pemerintah kota juga akan saya dorong, Pak. Pemerintah kota jangan juga diam dalam hal ini. Secara struktural pemerintahan, bahwa pengelolaan yang namanya sekolah itu di Jawa Barat, ya. Tapi ini warga kita yang dirugikan. Karena sekolah itu ada di Depok. Kearifan lokal yang Iya dong. Ini yang perlu dibuat di media gitu loh, maksud saya. Bahwa aturan kita dukung, Pak. Tapi persoalannya ini banyak contoh-contoh fakta-fakta. Kok rombelnya dipersempit? Dulu 12 rombel, minimal 10 rombel. Sekarang cuma 8 rombel, Pak. Bicara kualitas sudah nggak bisa, Pak. Bicara kualitas tapi jangan ada yang korban, itu yang benar. Aturan diterapkan untuk menuju kualitas apabila saran dan prasarana sudah dipikirkan oleh pemerintah. Ini pemerintah main aturan zona, tapi tidak dipikirkan benar nggak saran prasarana sudah sesuai dengan apa yang artinya yang dipermudah untuk masyarakat sekolah. Tidak, Pak. Saya punya contoh dan fakta. Itu loh persoalannya. Ini kalau bisa nih, ini apa yang untuk Jawa Barat corona apa tuh? Itu sombong tuh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat tuh. Ya kan? Ini bukan masalah persoalan nitip atau tidak, Pak. Ini persoalan kebutuhan kok. Ya kan? Di situ disebutkan eksekutif, legislatif, LSM. Ini bukan masalah itu. Maka kalau tidak mau dibantu, apalagi Dewan, Pak. Dewan punya kewajiban mendorong masyarakat untuk sekolah, Pak. Dan masyarakat mengadu apapun yang menjadi keluhannya pasti ke anggota Dewan sebagai wakilnya mereka. Kita bukan nitip, tapi apa? Meminta untuk diberikan peluang kepada masyarakat. Kecuali kalau kita main uang, kita salah, Pak. Gratis kok sama saya. Jadi nggak benar ya kalau ada diduga anggota Dewan main PPDB, Pak ya? Loh, main PPDB. Anggota Dewan punya kewajiban mendesak sekolah untuk masyarakatnya bisa diterima. Itu wajib, Pak. Dan fungsi Dewan apa? Dewan ngadunya, masyarakat ngadu ke siapa? Dewan. Ketika Dewan datang ke Dewan, terus kita diam. Kita ke sekolah dong, Pak. Tolong dong, Pak, beli uang. Yang salah itu kalau main uang, Pak. Itu salah, dia nggak main duit kok. Kita murni kok. Waktu besok nih, pilkada, semua wali kota, wah sekolah gampang, sekolah mudah. Mana buktinya? Janji. Saya bisa kasih contoh, itu loh persoalan. Jadi memang terutama nih pemerintah juga harus aktif melihat persoalan-persoalan ini. Jangan diam. Ya kan? Karena yang dirugikan adalah masyarakat kita. Kalaupun secara organisasinya kebijakan ada di Jawa Barat, silakan, Pak. Tapi harus dilihat apakah aturan diterapkan itu sudah memenuhi standar untuk masyarakat biar bisa sekolah. Kok KIP sekarang nggak bisa diterima kok? Kenapa? Karena pertama itu tadi, Pak, kuotanya dibatasin, ya kan? Sekolah sedikit, kebutuhannya banyak, Pak. Itu persoalannya, Bos. Harapan kita, pemerintah boleh bikin aturan, tapi dihitung dulu, Pak. Apakah aturan kebijakan itu sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh masyarakat? Tidak. Zonasi bagus, Pak, apabila diberikan ruang. Lo sekarang kalau Cisalak, kelurahan Cisalak, Pak, berapa banyak yang tidak bisa masuk, Pak. Terus buat apa ada sekolah? Buat apa zonasi? Kenapa? Karena ruang sekolah sarana kita kurang. Buktinya diam aja. Pemerintah Jawa Barat hanya membuat aturan. Jadi efektifnya Tapi pernah nggak dilihat sama dia kekurangan-kekurangan sekolah yang ada di wilayah? Tidak, Pak. Bukan begitu caranya. Dicek dong dia turun. Ya dong, sebagai pengambil kebijakan, cek turun. Sharing dengan dinas-dinas yang ada di wilayah. Apakah memang adanya zonasi, ada nggak dampak kepada masyarakat? Efektif nggak? Efektif tidak? Kalau tidak, kan harus solusi dong. Apa solusinya? Ya dibangun dong sekolah, Pak. Bukan didiamin, bukan malah bikin opini titipan ini.
Terjadinya titipan karena kekurangan sekolah kok. Masyarakat pasti akan melakukan perminta tolong kepada siapapun. Pasti Pak. Ya dong, mau ke LSC, mau ke wartawan, mau ke Dewan, pasti Pak. Siapapun dia. Tapi bukan itu persoalannya. Ini fakta yang menyatakan bahwa kita kurang sarana dan prasarana pendidikan. Itu harus diakui Pak. Pak, ya jangan pertanyaan efektifnya itu sebenarnya di Depok itu ada berapa sih? Dihitung Pak. Berapa jumlah penduduk kita? Berapa yang layak dibangun SMP? Berapa yang layak SMA? Berapa swasta? Berapa negeri? Itu yang dihitung Pak. Mereka suruh ngitung, mereka ada anggarannya kok. Ya. Bukan kita yang disuruh ngitung. Jadi sebenarnya berapa Pak efektifnya? Ya tanya mana Dinas Pendidikan Jawa Barat Pak. Bang, Contoh, Ah. contoh Pak, Tapos, jumlah penduduk dengan Cimanggis hampir sama. 4 sekolah masih keleleran warganya Pak. Cimanggis cuma 1 Pak. Itu aja contoh, 260.000 loh Pak penduduk Cimanggis. Sekolah 1 Pak, SMP berapa? 6. Itu negeri, belum swasta Pak. Sekolah SMA 1, cukup nggak? Tidak Pak. Terus kita ukur lagi kemampuan masyarakat. Di rumah saya tinggal di perkampungan Pak. Itu orang nyuci Pak di rumah-rumah. Kerjaannya orang tua. Anggaran berapa sih Pak? Hah? Anggaran berapa sih? Jawa Barat dong Pak, SMA kan kita nggak tahu Pak. SMA Ya. Kalau anggaran itu pasti 20% Pak untuk pendidikan Pak. Itu pun kurang Pak. Pendidikan mahal Pak. Cuman ya anggaran kita terbatas, dibatasi 20% ya 20% Pak. Lalu yang ingin disampaikan Dinas Provinsi Jawa Barat? Saya minta kepada Dinas Provinsi Jawa Barat, kalau membuat aturan harus dibuat uji kelayakan dulu. Apakah aturan itu bisa dipakai ketika sarana dan prasarana kurang? Jangan lagi bicara kualitas. Bicara adalah harapan orang untuk sekolah, Pak. Itu yang penting dulu. Kalau yang namanya sarana belum prasarana masih kurang, Pak. Terus dibikin terapkan, mana bisa, Pak? Iya. Maka ada orang yang nggak sekolah, sama aja Pak. Keleleran ya Pak ya? Loh iya dong Pak. Tapi yang dibuat adalah uji kelayakan dulu. Dicek apakah sarana. Jadi Dinas Pendidikan Jawa Barat juga jangan terlalu gegabah membuat satu keputusan. Itu loh maksud saya. Aturannya harus dikaji dulu ya? Aturannya dikaji dulu. Apakah memang aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Jawa Barat sudah sesuai nggak dengan harapan masyarakat untuk bisa bersekolah? Itu dulu Pak. Itu saya kasih contoh. Di Tapos itu jumlah penduduk hampir sama dengan Cimanggis Pak. Mereka berapa? 4 sekolah masih keleleran warganya. Kita Cimanggis cuma 1 Pak. Itu mau diapain? Udah gitu rombelnya dibatasin. Jangan dibatasi rombel Pak. Gitu loh. Saya bukan a priori dengan apa namanya? Dengan yang namanya kualitas, bukan Pak. Bukan, tapi ini persoalannya adalah harapan orang sekolah. Gimana kita mau menuju emas 45 Pak, itu tahun 45 Pak. Orang sekolah aja masih susah. Ya kan salah satu contoh Pak, itu yang saya bilang, tukang ojek, ngontrak Pak. Anaknya 2 saja. Dari mana dia mau bisa sekolah di swasta Pak? Ini kayak teman-teman dia wartawan punya anak 2, pernah keleleran di swasta. Keleleran pasti semua juga Pak. Lalu kira-kira untuk pemerintah Kota Depok perlu nggak? Pemerintah Kota Depok harus aktif juga Pak. Adakan satu lobby kepada pemerintah pusat dan Jawa Barat. Ceritakan apa adanya. Karena yang berdampak atas kebijakan pemerintah pusat dan Jawa Barat adalah orang Depok sendiri. Karena yang sekolah di sini adalah warga Depok, itu persoalannya Pak. Nah masalah Kalau bisa ke Dinas Pendidikan Jawa Barat disentil Pak. Perluasan lahan perlu nggak? Pemerintah kota Pak siap untuk membeli lahan, asal mau dibangun aja Pak sama Jawa Barat. Bang, untuk penegasan aja Bang, PPBD Penegasan tahun- saya sebetulnya Pak, dikembalikan lagi lah. Ya kan, kebijakannya jangan lagi di provinsi. Provinsi tidak akan sanggup Pak. Masalah pendidikan, anggaran mereka sedikit Pak untuk 27 kota kabupaten. Kembalikan aja ke pemerintah kota kabupaten lagi. Berarti kearifan lokal harus tetap dijalankan ya? Artinya bukan, di kebijakannya pengelolaan sekolah seperti SMP dan SD sekarang Pak, kembali ke daerah lagi lah. Betul. Kalau di sini Depok yang kelola. Itu akan lebih baik Pak ketimbang seperti ini sekarang. Pemerintah Jawa Barat asal bunyi membuat kebijakan, menyalahkan orang, mengklaim-klaim ada titipan apa segala macam. Jangan dilihat titipannya, kebutuhan ini Pak. Yang perlu diingat kebutuhan masyarakat kok. Bisa dibilang gagal Bang, penyelenggaraan PPBD Bukan tahun bicara ini. gagal Pak, tapi ini berdampak pada persoalan kebutuhan masyarakat yang bisa tidak terpenuhi. Kenapa? Rombel dibatasi Pak. Kalau mau rombel diperbanyak, gitu loh.
Jadi jangan pemerintah Jawa Barat juga seolah-olah dia punya kewenangan tapi dia sendiri tidak mampu mengatasi persoalan. Pemerintah itu harus mampu membuat kajian, Pak. Yang harus dilakukan pemerintah satu, setelah dilakukan kajian, bikin dong pembangunan sekolah. Itu yang benar. Bukan hanya menerapkan aturan, kira-kira begitu, Pak. Siap. Ya. Cukup. Ya, Itu makasih menarik, Pak. Bikin tuh kalau bisa siapa yang Siap, koran nanti Jawa masuk Barat tuh.